Tidaklah Nabi Ibrahim itu seorang Yahudi, seorang Nasrani, tapi beliau adalah seorang Muslim. Muslim yang taat, Muslim yang lurus, yang membawa garis risalah sampai dengan ke atas, ya, sampai dengan ke jalur Nabi Nuh alaihissalam. Yang ini nanti akan diturunkan Quran surah keempat ayat 163, yang nanti turunan dari salam Nuh ini sampai juga kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, Inna auhayna ilaika, ya, kami wahyukan pada Muhammad SAW. Dan wahyu ini senapas dengan yang sebelum kamu, ya, kama auhayna ila Nuhin, seperti kami wahyukan kepada Nuh dan nabiyina, ya, setelah nabi-nabi setelah beliau. Jadi nabi-nabi terus sampai ke Ibrahim, sampai ketemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini kurang lebih teman-teman sekalian sampai ke Nabi Nuh ke atas, ya, dari Ibrahim terus sampai Nuh alaihi salam jami'an. Dan sekarang kita akan turunkan bagian Nabi Ibrahimnya turun ke bawah. Ini nanti kita bisa uji, ya, secara ilmiah, dan kita bisa bandingkan. Nanti saya turunkan komparasi, misalnya di Al-Quran bagaimana seperti ini, terus ada kalau kitab-kitab lain, nanti kita bandingkan seperti apa, nanti kita uji kebenarannya secara ilmiah, ya, sehingga ditemukan nilai kebenaran yang kita yakini. Lalu indahnya Al-Quran, silahkan memberi pilihan. Anda yakin dengan Islam, alhamdulillah, ya. Kalaupun Anda tidak dipaksa, itu pilihan masing-masing, dan setiap orang bertanggung jawab ketika kembali kepada Tuhannya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Objektif kan, sangat adil kan. Ya, jadi menawarkan, ini dahsyatnya Al-Quran tuh begini. Anda diperkenankan menguji dulu Al-Quran, ya, sebelum Anda bahkan membacanya, sebelum Anda bahkan ingin mengkajinya. Al-Quran menawarkan diuji, silahkan. Jika Anda ragu, uji. Ya, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlihi. Al-Baqarah ayat 23. Ya, kata Allah, kalau Anda ragu terhadap wahyu yang kami turunkan kepada hamba terbaik kami Muhammad SAW, silahkan Anda uji, datangkan semisalnya. Ya, coba cari, ada nggak karya manusia yang mirip, ya, seperti firman Allah ini. Perhatikan bahasa saya, ada nggak karya manusia yang mirip dengan firman Allah ini? Kalau Anda ragu, uji. Dari sisi kebahasaan, silahkan uji. Bagaimana dahsyatnya ini, ya, untuk membedakan. Ini kan banyak orang Arab di masa Nabi yang fasih-fasih luar biasa, ya, dan mereka nggak ada yang mampu dan mengakui ini bukan karya manusia. Kalau tiba kemudian ada orang sekarang yang nggak lebih fasih daripada orang dulu, nggak lebih pintar bahasa zaman dulu, mengatakan misalnya Al-Quran itu karya manusia, maka ini nampaknya kurang minum susu. Pengetahuannya kurang luas. Ya, orang yang paling pakar aja, penutur aslinya mengatakan ini bukan dan tak mampu mendatangkan semisalnya, maka turunan ini yang lebih lemah ke bawahnya, ya, apalagi zaman sekarang, itu mustahil bisa menjual Al-Quran. Tapi Al-Quran tetap membuka. Silahkan. Dari segi isinya, silahkan Anda kaji. Ya, dari aspek manapun silahkan. Setelah Anda menemukan bahwa ini mustahil nih, ya, kata-kata manusia, karya manusia, dan Anda meyakini, oh, ini bahasa lain, walaupun ini jalan menuju firman Allah, ya, bagi kami orang Islam sudah yakin la raiba fi. Karena itu di pembuka Quran jelas dikatakan dzalikal kitabu la raiba fi. Semua isi Al-Quran ini nggak ada keraguan, mesti kita yakin. Nah, Anda yang belum yakin silahkan kaji. Nggak ada kitab di muka bumi yang menawarkan sebelum berinteraksi dengannya untuk diuji dulu. Setelah itu pun silahkan gali, silahkan kaji. Afala yatadabbaruna Al-Quran? Kenapa Anda nggak kaji? Kenapa nggak dalami? Kenapa Anda tiba-tiba menyoal yang Anda tidak tahu? Ini kan menarik, ya. Ada yang nuduh ini Quran rekayasa, ini Quran produk budaya. Baca Quran aja enggak, dikaji juga enggak. Ini sisi ilmiahnya di mana? Ya, kita kan menyimpulkan sesuatu setelah kita lihat dulu, analisis dulu, baru kita simpulkan. Ini ngaji enggak, baca enggak, menganalisis tidak, atau cuman lihat, cuman baca, tapi nggak paham artinya, lalu menyimpulkan. Ini kan menarik, gitu, ya. Maka silahkan teman-teman sekalian. Nah, nanti dari sini Quran menawarkan, Quran memperbandingkan, ada komparasi, dan Quran juga mengatakan silahkan cek, silahkan uji, silahkan bandingkan. Kalau Anda yakin dengan kebenaran, dahsyatnya, walaupun apa yang ditampilkan Al-Quran benar, tetap memberikan peluang kepada Anda untuk memilih secara objektif dan tidak memaksa. La ikraha fid din, gak ada paksaan, ya, untuk masuk ke dalam Islam. Lakum dinukum waliyadin, bagi Anda yang Anda yakini, bagi kami yang kami yakini. Tapi semua punya konsekuensi ketika kembali pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sekarang kita kembalikan ke Nabi Ibrahim alaihissalam. Teman-teman sekalian, mari kita bagi genealogi turunan ke bawahnya, ya, Nabi Ibrahim. Nah, ini spidol sudah mulai akan habis, dengan turunan ke atas saja. Saya ganti dengan yang baru. Kita ke bawah dulu, ya. Nah, seperti ini saya turunkan satu. Kemudian di sini saya turunkan dua karena keterbatasan papan tulis. Ustadz, kenapa nggak yang lebih besar aja papan tulisnya supaya banyak? Begini Nona, begini Tuan, begini Joni, Cepi, dan kawan-kawan sekalian. Ini akses naik ke rooftop di Quantum Ahyar Institute. Pintunya hanya cukup untuk yang ini. Insya Allah nanti kita sesuaikan. Mungkin dari bawah kita tarik ke atas agak panjang. Ya, Bismillah, teman-teman. Ini 3, ini 4. Saya cukup-cukupin, ya. Ya, kita ambil dulu Quran surah ke 3 Ali Imran di ayat 33.
Kemudian kita tambahkan Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 132. Ya, dari 131 dulu. Nah, nanti ke 132 ke sini. Ya. Saya mulai dengan Ali Imran dulu ayat 33. Ya, mari kita fokus lihat sinak di paling kiri di mushaf standar ya, sebelah kiri agak ke atas sedikit. Innallaha astafa Adam wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imrana 'alal 'alamin. Sungguh Allah Subhanahu wa taala memilih di antara sekian hambanya itu ya golongan-golongan manusia tertentu ya dengan pribadi tertentu, karakter tertentu dipilih oleh Allah menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, di antara mereka adalah ya manusia pertama Adam alaihissalam sebagai penata pondasi awal kehidupan manusia di muka bumi. Innallaha astafa Adam wa Nuha. Nah, ini kemudian rasul pertama. Kalau Adam tadi nabi pertama, kemudian Nuh alaihissalam rasul pertama. Yang ini saya turunkan ini ya. Bin Nuh Matusyail bin ini dari Sam ke Nuh bin Matusyalah bin Kinan bin Anwas bin Tis bin Adam alaihissalam. Jadi dari Adam sampai ke Nabi Nuh alaihissalam. Wa Nuha wa ala Ibrahim. Kemudian keluarga Ibrahim. Nah, ketika menyebutkan Ibrahim disebutnya ala Ibrahim. Al Ibrahim, keluarga besar Ibrahim. Ya. Jadi kalau al ini teman-teman sekalian, ini menunjuk pada keturunan ke bawah ya. Terus tanpa batas nih. Ya, keturunan terus tanpa batas sampai dia berakhir. Ya. Makanya kalau ada surah Ali Imran berarti dari Imran dengan Hanna ke Maryam ke Isa, gitu kan? Nah, keturunan Ibrahim ini siapa saja? Nah, ini yang kita bahas wa ala Ibrahim ya wa ala Imrana 'alal 'alamin, dan juga keluarga besar Imran dari semesta alam kami pilih untuk misi dan risalah tertentu. Kemudian yang menarik ya teman-teman sekalian, ala Ibrahim ini nanti ada yang spesifik disebut dengan anak keturunan. Jadi kalau al itu terus ya sampai keluarga, sampai turunan ke bawah. Ah, nanti dari turunan anak-anak ini teman-teman ya, misalnya anak laki-laki atau ada anak perempuan, terus langsung turunannya ini secara langsung ya, secara langsung generasi pertamanya ini, nah, sampai dengan ke bawahnya nanti itu bisa disebut secara genealoginya. Kalau ini kekeluargaannya, kalau ini genealogi turunan ke bawahnya itu disebut dengan bani namanya. Ya, jadi kalau satu laki-laki disebut ibnun begini. Nah, kalau satu perempuan disebut ibnatun begini. Karena ini hamzah wasol kadang dibuang, harakat jadi pindah ke sini. Kalau harakat dipindah, kemudian ujungnya wakaf mati, jadi bin istilahnya. Anak laki-laki. Ini dibuang, jadi bin, ini mati, jadi bintun, binti, anak perempuan. Ya, Isa bin Maryam, Isa anak laki-lakinya Maryam. Aisyah binti Abi Bakar, radhiyallahu ta'ala anhuma, ya, Sayyidah Aisyah binti Abi Bakar. Jadi anak perempuannya sahabat Abu Bakar. Ini kalau kita gabungkan keduanya, ya, terus ke bawah ini, apalagi kalau ditambah, jadi bani namanya. Ya, bani, ya kan? Anak keturunan, garis keturunan, genealogi yang ke bawahnya. Baik, nah sekarang kita sambungkan ke Quran surah 2 Al-Baqarah ayat 131. 131 yang mengatakan idz qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu lirabbil alamin. Ini dasar pertama. Ketika Rabbnya mengatakan ya kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ibrahim punya Tuhan, ya Tuhannya Allah Subhanahu wa taala, difirmankan oleh Allah aslim, tunduk patuh kamu kepada semua ketentuan Tuhan. Ya, jadi aslim itu kata perintah, fi'il amr. Ya, aslim tunduk patuh. Jadi orangnya disebut dengan muslim. Ya, bingkainya disebut dengan Islam. Jadi Islam itu bingkainya dari kata aslama yuslimu islaman. Ya, Islam itu ya disebut dengan bingkainya, frame-nya ketika kita masuk ke dalamnya beriman, yakin kita masuk. Ya, begitu masuk namanya muslim kita. Keyakinan kita menjadikan kita mukmin. Mukmin itu keyakinannya, muslim itu orang yang masuk ke dalam bingkainya. Muslim. Ya, tunduk patuh. Jadi nama muslim Islam itu memberikan kesan bahwa kita mesti tunduk, mesti patuh dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, jangan melanggar ketentuan, ikuti semua arahan-arahan, perintahnya, jauhi larangan. Itulah Islam. Jelas ya? Orangnya muslim. Maka kata Allah Subhanahu wa taala berfirman pada Nabi Ibrahim, "Aslim, kamu tunduk patuh pada perintah Tuhan." Ya, maka beliau katakan aslamtu lirabbil alamin. Saya siap ya Allah. Sami'na wa ata'na. Ya, kita tunduk, kita patuh, kita taat, ya kan? Maka beliau katakan aslamtu lirabbil alamin, saya tunduk, saya patuh ya Allah kepada Rabb semesta alam, seluruhnya tanpa kecuali. Maka di sini Al-Qur'an mengatakan beliau hanifah muslimah, orang yang lurus, yang tegak, yang patuh, muslim. Ya, sifatnya disebut apa tadi? Islam. Ya,